Nah, menurut saya sangat keren sekali loh PDIP ini ya, strategi dari PDIP. Karena apa? Ya kalau kita lihat pada saat yang lalu Pilpres ya, manuver dari Pak Jokowi itu sangat menggemparkan publik, khususnya masyarakat di Indonesia. Bayangkan ketika Ibu Megawati bahkan mengatakan jangan bermain dua kaki. Pak Jokowinya sendiri yang tiba-tiba mendukung kandidat yang bukan dideklarasikan oleh PDIP. Dan itu pun juga PDIP diam-diam saja, tidak memecat Pak Jokowi dan bahkan juga tidak menarik menteri-menterinya dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang cukup keren. Dan bahkan ketika Gibran maju sebagai cawapres yang setidaknya dideklarasikan pertama kali oleh Golkar, itu pun PDIP juga diam-diam saja dan bahkan juga tidak memecat atau bereaksi sebagaimana mestinya. Itu sangat keren sekali menurut saya strategi dari PDIP. Dan kemungkinan benar, wah apakah ini menunggu setelah pilkada ya? Saya kadang-kadang berpikir seperti itu, kenapa tidak dipecat? Dan akhirnya saat ini setelah pilkada usai dan PDIP tetap memenangkan, atau PDIP sudah mendominasi lah setidaknya pada pilkada serentak yang berlangsung pada 27 November. Bayangkan, dari total 547 pilkada yang diadakan di kabupaten, kota, dan lain sebagainya, PDIP itu berhasil setidaknya menyabet kemenangan 252 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan bahkan dari 6 gubernur saat ini PDIP juga memenangi di 14 provinsi. Ini angka yang cukup keren. Walaupun PDIP tidak bersama Pak Jokowi, PDIP juga tetap di hati masyarakat, kurang lebih seperti itu. Apalagi di Bali ya, khususnya di Bali itu sangat keren sekali. Mayoritas itu bahkan bisa dimenangkan oleh Iwayan Koster. Ini sangat keren sekali khususnya di Bali ya. Dan saat inilah waktu yang tepat kemungkinan untuk PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dari partai. Ini yang ditunggu ya, ketegasan. Dan menurut saya langkah strategi dari PDIP sangat keren sekali ya. Tidak terpancing setidaknya dari manuver Pak Jokowi ketika mendukung pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Tidak terpancing. Bayangkan kalau misalkan Ibu Megawati terpancing dengan manuver dari Pak Jokowi dan bahkan langsung memecat Pak Jokowi, di mana tingkat kepuasan masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi itu sangat tinggi-tingginya di angka 80,5%. Bayangkan, otomatislah di pileg bahkan kemungkinan di pilkada juga suara PDIP akan tergerus. Dan ini momen yang tepat ya, di mana pilkada sudah usai dan PDIP juga berhasil mendominasi setidaknya pemilihan di pilkada serentak. Akhirnya juga tegas, yang bermain dua kaki akan dicopot. Ya, kalau kita lihat Bobi Nasution juga sudah mendaftar di Partai Gerindra ya, dan Gibran dan Pak Jokowi saat ini juga masih belum. Tetapi juga dari desas-desusnya sih, Pak Jokowi dan Gibran itu sudah menjadi keluarga Golkar dan sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Wiyantara, kok baru sekarang, dulu dipertahankan buat apa? Ya, menurut saya ini juga strategi keren. Jadi Ibu Megawati dan elit-elit PDIP itu berpikir keras, wah bagaimana, apakah ikut terpancing dan mengikuti alur? Untungnya saja loh PDIP di bawah kepemimpinan Ibu Mega itu tidak terpancing terkait manuver dari Pak Jokowi. Dari tukang kritik, good job PDIP, marwah berparpol harus ditegakkan, gak peduli sekalipun mantan presiden dan wapres. Kan Jokowi nantang, dan tadi di depan pres saat meledek, nantang dan ngenyek PDIP seolah-olah negara dan parpol takut nyembah dia ya. Kenapa baru sekarang? Karena gak dikasih kue, karena udah selesai pesta 10 tahun udah kenyang. Jokowi get pelajaran bagi semua parpol untuk tidak rekrut orang yang gak jelas. Wah, Hasto foto bareng Velia Tisu berjaket PDIP ngaku terima info berharga. Nah, ini juga ada apa ya, setelah PDIP memecat Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution, tiba-tiba Hasto ya setidaknya membuat gebrakan baru lah, bahkan diundang oleh Velia Tisu dan kita lihat videonya juga sudah tersebar dan bahkan juga menyangkut gratifikasi. Pertanyaan dari Velia Tisu, ini apakah sudah direncanakan ya setidaknya pemecatan dan tiba-tiba Hasto bertemu dengan mantan dari Kaisang ini ya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Yang berbuat khianat tidak mau mengundurkan diri dan tidak malu melakukan perlawanan terhadap partai yang sudah membesarkan dan membawa sampai ke puncak pimpinan
kemungkinan. Aneh, manusianya sudah keluar duluan baru dipecat. Ke depan, kedua kubu akan semakin berani serang menyerang. Asik. Kenapa baru sekarang? Nah, bahkan yang cukup unik ya, bahkan Komarudin Watubun minta Jokowi kembalikan KTA, jangan merasa seolah-olah jadi PDIP. Memang pada saat lalu Pak Jokowi setidaknya pamer lah, masih menyimpan KTA PDIP, dan itu bahkan dari opini-opini netizen, wah jangan-jangan Pak Jokowi itu masih kader PDIP, dan setidaknya yang bermain dua kaki itu adalah PDIP. Nah, untuk itu ada penegasan setidaknya dari PDIP, yaitu langsung menggelar konferensi pers dan mengumumkan bahwa Pak Jokowi, Gibran, dan Kaisang dipecat dari PDIP. Nah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Jokowi meniru Mawar Sirait yang mengembalikan kartu tanda anggota saat menyatakan dirinya berseberangan dengan partai. Demikian Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin dalam keterangannya pada 4 Desember. Iya, Ara kan sudah berseberangan, dia kembalikan. Itu yang seharusnya Jokowi lakukan, ucap Komarudin. Komarudin menuturkan, Jokowi seharusnya tidak merasa seolah-olah masih berada di kader PDIP dengan sikapnya yang berseberangan. Jangan sudah berseberangan tapi masih merasa diri ada di PDI Perjuangan, ujarnya. Menurut Komarudin, PDIP sebelumnya sudah pernah meminta Jokowi untuk mengembalikan KTA partainya. Namun hingga saat ini, kata Komarudin, Presiden ke-7 RI itu tidak juga mengembalikan KTA. Makanya kita bicara sudahlah. Kalau sudah tidak mau sama-sama lagi kembalikan kartu tanda anggota, itu sudah sangat terhormat itu. Kita jaga kehormatan dan wibawa mereka juga. Tapi kan ternyata tidak juga. Semakin kesini semakin bersembarangan, kata Komarudin. Ya, tetapi sampai saat ini pun juga Pak Jokowi belum mengembalikan KTA dan bahkan masih menyimpan KTA dari PDIP. Nah, yang cukup keren lagi ya, pada 2023, tepatnya tanggal 24 Oktober, bahkan dari Dr. Tifa ini men-screenshot sebuah artikel berita Jokowi yang melanggar konstitusi gebuk saja. Nah, ternyata yang ngomong ini ternyata yang melanggar konstitusi. Ini gimana juga ya? Ini berita tertanggal 17 Mei 2017. Jokowi minta kita gebuk orang yang melanggar konstitusi. Ya, seperti itulah. Bahkan wah, dari komentar-komentar di sini kan kalau melanggar tinggal diubah biar jadi nggak melanggar. Ya, masuk akal. Jokowi apa tidak ngaca pada Undang-Undang Cipta Kerja dan lainnya? Dr. Tifa mulai kurang ajar ya, nyuruh-nyuruh. Wah, Jokowi omongane atau koyok watu berani gebuk Gibran dan pamannya enggak. Sekarang modelan gitu part 2 mau jadi penguasa. Walah, hancur lebur negeriku. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat keren sekali lah. Ketegasan dari PDIP menurut saya patut diapresiasi. Daripada masyarakat beropini jangan-jangan PDIP yang bermain dua kaki karena tidak memecat Jokowi. Dan sekarang sudah diumumkan setidaknya pada saat lalu bahwa PDIP tegas dan menggelar konferensi pers bahwa sudah memecat Pak Jokowi, Gibran, dan juga Bobi Nasution. Nah, sudah jelas kan? Artinya PDIP tidak bermain dua kaki. Ya, selebihnya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.